Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Setiawan dari 11 TKRE. Ingin mempresentasikan analisis tentang kasus pelanggaran HAM, yaitu kisah Marsina. Pada saat itu Soeharto lagi mau rapat PBB ke Thailand. Nah, di saat itu pemerintah Indonesia tuh sistemnya kalau ada buruh nggak bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau protes yang ada gimana? Yang ada tentara atau aparat lainnya turun tangan buat nangkep tuh buruh. Nah, di situ Marsina mulailah nggak setuju dan pengen adanya keadilan kalau buruh dinaikkan gajinya. Tapi perusahaan CPS nggak mau. Ya pelit gitu. Jadinya Marsina dan kawan-kawan 13 orangnya mogok kerja. Pas mogok kerja, tentara ngirim surat ke Marsina dan kawan-kawan buat datang rapat ilegal. Di rapat itu, tentaranya bilang kalau tenaga mereka udah nggak dibutuhkan lagi di PT CPS. Alhasil mereka di PHK secara paksa. Di PHK-nya bukan sama orang perusahaan PT CPS, tapi sama tentara. Dan akhirnya perusahaan baru tahu tuh kalau mereka di PHK. Lalu perusahaan ngasih pesongan ke Marsina dan kawan-kawan. Belum sampai situ, Marsina rencananya mau pergi ke Surabaya buat ketemu saudaranya untuk membantu aspirasinya untuk membela kaum buruh. Nah, sebelum Marsina pergi, malamnya mereka rapat sama 4 orang temannya karena yang lainnya gak tahu pada kemana. Udah itu rapat dan akhirnya keesokan harinya Marsina pergi ke arah Jawa Timur. Di saat di perjalanan daerah hutan Wilungan, daerah Nganjuk, Jawa Timur, dekat Madiun, 8 Mei 1993. Di situ ada warga bilang nemu mayat Marsina tergeletak dengan penuh luka sayat dan bagian alat kelaminnya. Lalu diadopsilah Marsina ke RSUD Sutomo Surabaya. Udah habis itu dibentuklah organisasi dari pemerintah namanya Tim Terpadu Bakorstansda dari Jawa Timur. Gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk menyelidiki tentang pembunuhan Marsina. Gak lama setelah dibentuk, pada bulan Oktober, tim terpadu itu menangkap 9 tersangka. Tersangkanya semuanya dari PT CPS, yaitu Yudi Susanto, pemilik PT, Judi Astono, pemimpin PT, Suwono, kepala satpam di PT, Suprapto, satpam PT, Bambang pengawas, Widayat karyawan sekaligus supir, Asmat Sutiono satpam juga, Karyono kepala bagian produksi, Mutiari kepala personalia. Itu mereka semua diduga melakukan pembunuhan berencana, pemerkosaan dan penganiayaan. Lalu 18 hari kemudian mereka semua udah ditahan di Polda Jatim, Jawa Timur. Habis itu di sini yang paling dicurigai itu si Suprapto sama Yudi Susanto. Nah, si Suprapto ini tugasnya ngantar si Marsina ke pabrik. Pas di pabrik jadi itu Marsina diangkut pakai mobil carry atau pick up ke rumah si Sudi Sucianto, bos PT CPS. Di kejadian Marsina itu banyak yang janggal dan gak logisnya, banyak kebohongan dan minimnya saksi mata, sehingga pada tanggal 3 Mei 1995 itu semua terdakwa dibebaskan
oleh Mahkamah Agung dan hakim. Belum cukup sampai situ, itu semua pihak manajemen PT CPS yang terlibat tuh dibekap 18 hari di Kodam 5 Brawijaya. Di sana mereka disiksa habis-habisan sampai si cewek itu nguri sampai keguguran dalam keadaan hamil kandungan 3 bulan. Dan sampai sekarang belum ada siapa yang tahu membunuhnya Marsina itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.